Ibu, nanti pastikan di masing-masing akun Bapak Ibu keluar course-nya sesuai dengan daerah masing-masing. Misalkan Sulsel ya, Sulsel. Mari Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu eh, pastikan di masing-masing Bapak Ibu itu Bapak Ibu ke semua kursus di titik tiga di sini semua kursus, kemudian nanti Bapak Ibu muncul di sini gitu. Ada BPSDM Sulawesi Selatan atau Gorontalo atau Perpusna dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, adakah yang belum muncul? Adakah Bapak Ibu yang belum ada course-nya atau belum ketemu? Ada semua ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nanti di course inilah yang Izin akan. Pak, ini saya yang muncul langsung ada kategori kursus. Ini kebetulan ini ada dia tertulis masih abu di BPSDMD NTB 0 gitu dia. Oh, Kalau gambar tampilan untuk apa namanya pelatihannya belum ada yang keluar ini. baik. Boleh di share screen Pak, seperti apa biar nanti kami bisa melihat. Oke, saya coba dulu Ya. share screen. Hmm, Ntar dulu mana ya? Ini tampilannya seperti ini Pak. Ini saya tidak menemukan jenis kursusnya ini. Oh ya, Bapak ke atas Pak. Bapak ke atas. Udah. Eh, Ya, yang titik 9 Pak. Titik 9. yang ini ya. Ya, ya. Semua kursus atau kursusku boleh di sini. Semua kursus saja. Oh, coba Ya, ini ya coba semua kursus. semua kursus ya. Oh ya, Ya, coba Bapak, adakah ya yang di cari Pak apa namanya? eh Daerah Bapak NTB ya, NTB. ya NTB. NTB. Oke. Tidak ada yang ditampilkan. Oh, NTB belum ada gitu ya. Iya, Coba balik lagi ke titik 9 Pak, titik 9. siap. eh kursusku. Kursusku. Ya, kosong ya Pak. Oke, sebentar. Kami enroll ya Pak, bentar ya. Iya, Bapak Pak Masuri ya, Masuri. iya, Hmm. Mbak Fat, Ya, halo Mbak siap, Fat. Bang. Halo. Minta bantu enroll Pak Masuri di course NTB. Tadinya udah didaftarin, Bang. Sudah. Tinggal cari aja nama Pak Masuri ya. Siap, Bang.
NTB. Ini nama beliau ada di grup. Saya kirim ke Mbak Fad ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang belum ketemu course-nya? Yang belum ketemu course di daerahnya masing-masing, di instansinya? Izin saya stop share dulu ya. Boleh, boleh Pak. Silakan Pak. Di sini. Sambil menunggu ya Pak. Nanti di reload. Boleh. Eh, Baik, Bapak Ibu sambil menunggu dari NTB diselesaikan kenalannya, berarti saya anggap yang lain sudah ada semua course-nya ya Bapak Ibu. Nah, di course ini nanti Bapak Ibu peserta itu mengakses. Nanti kita enroll akun peserta di sana, jadi mereka akan mengakses di sana. Nah, Bapak Ibu sudah dijadikan manajer di sana, Bapak Ibu bisa mengatur-ngatur, bisa mengatur waktu, menambahkan modul, kemudian bisa juga menghapus sebagai akun manajer. Eh, Bedanya dengan akun BPIP, di akun BPIP itu bisa menambahkan akun baru. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Sisanya sama. Sisanya sama, kewenangannya yang tidak punya di akun Bapak Ibu adalah tidak bisa mendaftarkan peserta baru. Jadi hanya bisa mengatur peserta yang sudah ada. Termasuk Bapak Ibu menonaktifkan akun peserta yang kira-kira nanti sudah masuk, kemudian pesertanya misalkan mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu nonaktifkan saja akunnya nanti ya. Nanti saya coba simulasikan caranya. Mungkin saja Bapak Ibu juga sudah pengalaman ini basisnya Moodle. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan jika misalkan di BPSDM kita menggunakan Moodle. Itu yang berikutnya Bapak Ibu tentang status akun kita masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu data peserta. Nah, data peserta Bapak Ibu yang sudah kami terima per pagi ini adalah eh, dari Bali, dari BPSDM Bali, dari BPSDM Jawa Tengah, dari Kabupaten Gorontalo, dari Kementerian Pertanian, dari NTB, dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada empat lagi yang belum Bapak Ibu yang masih kami tunggu. Mohon kita segerakan Bapak Ibu. Izin yang pertama dari Kejaksaan. Dari Kejaksaan, Pak, siapa tadi ya dari Kejaksaannya? Pak Hairul, izin data peserta dari Kejaksaan apakah sudah ada Pak? Izin Baik, Pak, oh, dari Kejaksaan sudah ada Pak. baik. Izin bisa dikirimkan di grup kita Pak atau di Japri ke saya nanti untuk kami enroll ke dalam course-nya. Terima kasih Pak Hairul. Berikutnya dari Perpusnas Pak Akil, apakah sudah ada data final Pak? Baik Pak, untuk data sudah masuk Pak, cuma memang untuk pengisian dari pesertanya ini yang belum Pak, terutama kayak nomor induk kependudukan. Jadi masih ada beberapa peserta yang belum melengkapi data yang dikirim lewat link itu Pak. Baik, Mungkin baru sekitar 35 Pak. baik, baik Pak Akil, izin Bapak. Izin Pak, misalkan nanti ini kan peserta memang ada yang terlambat mengisi. Kalau tidak salah kan terakhir hari Jumat itu, apakah ketika diisi ke link yang tersebut, kami juga bisa melihatnya gitu Pak, Datanya untuk ya Pak ya. saya kirim. Iya, Izin kemarin sudah saya kirimkan spreadsheet-nya ke Pak Akil sepertinya Pak ya. iya sudah Pak. Cuma memang saya cek baru itu Pak 35 sih Pak. Baik. Nah, iya. Apakah nanti tambahannya bisa dilihat juga Pak?
Eh, Boleh Pak, nanti melalui di link itu saja ya Pak Akil. oh baik baik. Izin nanti mungkin ini kan linknya kan bebas ya Pak ya, bebas Iya. bisa diisi oleh siapa saja. Tetapi nanti kan filternya ada di kita di Perpusnas, di Pusdiklat. Jadi misalkan yang isi 35, apakah 335-nya ini eh, kita akomodir, kita kirimkan sesuai dengan penugasan atau tetap ada filter dari Pusdiklat. Nah, filter ini nanti Bapak Ibu yang mungkin bisa dikirimkan ke kami datanya yang sudah difilter Pak Akil, data finalnya. Jika berkenan mungkin hari ini Bapak siang ini mungkin atau sore nanti paling lambat kita terima data finalnya supaya nanti bisa kita masukkan ke dalam learning management system. Begitu Ya, baik kira-kira Pak. Pak Akil. Iya ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Sudah saya Pak usahakan Akil. Pak ya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya Bapak Ibu dari Sulawesi Tenggara. Dari Pak Ya, baik Renal. Pak. Ya, Baik, gimana Pak Renal? kalau kami dari Sulawesi Tenggara Pak, karena lumayan pengiriman surat itu agak di hari Kamis dan kemudian pendaftaran di hari Jumat, ada beberapa peserta yang sudah mendaftar, ada juga tadi pagi beberapa peserta yang melaporkan bahwa mereka baru mau melakukan pendaftaran karena mereka baru terima disposisi suratnya Pak. Jadi untuk data peserta masih kami kumpulkan. Kemarin update hari Minggu itu yang terkumpul sudah sekitar 29 peserta, Pak. 29 data yang terkumpul. Baik, baik Pak Renal. Terima kasih informasinya. Izin Pak Renal mungkin nanti di yang sudah ada kita serahkan dulu, mungkin sampai nanti siang atau sampai nanti sore, supaya segera kita masukkan datanya ke Learning Management System. Karena rencananya Bapak Ibu hari ini peserta itu mencoba untuk Baik, login, eh, supaya nanti yang nggak bisa login itu bisa langsung kita tangani di hari ini. Nanti yang susulan bisa disusulkan nanti nama-namanya Pak Renal yang sudah ada kita serahkan dulu gitu ya, kita setorkan dulu LMS. baik. Ya, Terima kasih banyak Pak Renal. Berikutnya Bapak Ibu dari Papua Barat. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak, untuk data peserta untuk Papua Barat sebentar siang kami akan kirimkan update-nya Pak. Baik, siap. Kami lagi sharing yang mendaftar lewat eh, Google Spreadsheet dengan ada yang datang untuk mendaftar lewat kami juga Pak. Jadi kami lagi sharing, kami masukkan, sebentar siang kami sudah kasih data update-nya ke Bapak. Baik, baik Pak Sintrako. Terima kasih banyak update informasinya. Kita tunggu datanya hari ini Bapak untuk bisa kita enroll ke LMS kita. Baik Pak. Eh, Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu itu mengenai data, sisanya sudah oke. Hari ini rencananya akan pagi ini akan nanti kita enroll, saya enroll datanya masuk ke LMS. Kemudian nanti kita arahkan pesertanya untuk login. Nanti Bapak Ibu alurnya itu peserta yang tidak bisa login melaporkan ke Bapak dan Ibu di unit masing-masing, di instansi masing-masing. Nanti secara kolektif disampaikan ke grup kita Bapak Ibu untuk nanti diperbaiki seperti tadi. Gitu ya. Jadi misalkan dari Gorontalo ada yang terkendala secara kolektif dikumpulkan, nanti ditaruh di grup nanti untuk kami perbaiki akunnya yang nggak bisa. Jadi beberapa kendala Bapak Ibu memang pesertanya salah isi data gitu ya. Salah isi data, salah masukin data. Nah, ini yang pengalaman kami dari sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana cara login ke Learning Management System? Nanti di ini sudah ada panduannya, sudah saya kirimkan di grup. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Fadlia atau Mbak Fadlia. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Fadlia. Dulu.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar? Selamat Selamat pagi. pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Maaf Pak Jan, ini mengenai loginya ya Pak Jan ya izin. Ya, panduan LMS-nya Mbak Fat yang tadi. Oke. Panduan LMS-nya sudah di-share ya oleh Pak Jan di grup. Ini untuk yang umumnya izin saya sharing. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Ini saya pakai yang umum terlebih dahulu. Pakai yang Gorontalo. Ini untuk LMS-nya, Bapak Ibu mohon izin. Untuk LMS sendiri nanti bisa diakses oleh para peserta dari mulai esok hari. Jadinya hari ini ya Pak Zain izin atau hanya di enroll saja kemudian coba masuk? Ya. Pretestnya tetap nanti dari hari Selasa Mbak Fat dimulainya. Hari ini login semuanya. Jadi karena banyak kan ini, jadi kita tidak takutnya besok kewalahan gitu, kewalahan menangani. Hari ini peserta kita minta login, mungkin kita mulai sore-sore nanti jam 16 gitu ya atau jam 15. Kita umumkan di grup. Untuk pretestnya tetap dimulai besok. Oke, siap aja. Berarti ini untuk loginnya sudah bisa di hari Selasa ya sampai dengan hari Jumat. Nanti kurs LMS akan tertutup secara otomatis di hari Jumat tanggal 19 Desember pukul 23.59. Aksesnya Bapak Ibu tadi sudah coba login, bisa dilihat di plat.bpip.go.id. Untuk cara masuknya, Bapak Ibu bisa klik di icon gembok ini atau tanda masuk, lalu kemudian akan muncul seperti ini. Peserta masuk menggunakan nama penggunanya, NIK masing-masing, lalu kemudian untuk passwordnya BPIP, B besar, PIP kecil, kemudian tanda pagar, lalu diikuti oleh nomor induk kependudukan peserta masing-masing. Jadi antara nama pengguna, kata sandi, antar peserta tidak akan tertukar ya, karena menggunakan nomor induk KTP masing-masing. Kemudian klik masuk, lalu nanti peserta akan langsung masuk kursnya masing-masing. Terdapat kalau misalnya ini dicontohkan saya di Papua Barat, nanti kalau peserta yang berasal dari Papua Barat, kurs yang akan muncul itu secara otomatis adalah kurs di Papua Barat. Lalu kemudian bisa langsung klik untuk kursnya. Ada 10 materi pembelajaran di LMS yang akan diakses oleh para peserta, dari mulai pretest hingga nanti sertifikat yang bisa di-download secara mandiri oleh peserta. Kemudian yang pertama kali akan dipelajari atau akan diakses oleh peserta adalah pretest. Itu pretestnya kami setting hanya 1 kali pengerjaan, jadi tidak bisa diulang untuk pretestnya. Dari mulai pagi hari hingga jam 12 malam saya setting. Seperti itu Pak Jen, apakah ada perubahan di pretest? Tetap sama Mbak Fat, jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya? Iya. Yep. Oke, berarti untuk pretest masih tetap sama di hari Selasa 9 Desember pukul 6 pagi sampai dengan 23.59. Untuk pretest di sini sudah ada panduannya, serta tinggal klik kerjakan kuis yang ada di bagian bawah, kemudian mulai mengerjakan, dan secara otomatis ketika peserta mengklik kerjakan kuis, itu akan muncul waktu 10 menit. Jadi untuk pengerjaan pretest ini kami beri waktu 10 menit dan tidak bisa diulang. Jadi untuk waktu pengerjaan soalnya 10 menit dimulai dari peserta mengklik tanda kerjakan kuis.
Ini untuk waktu pretestnya. Lalu kemudian setelah pretest ada tutorial atau panduan yang sedang dijelaskan nanti untuk setiap kursnya itu nanti akan berbeda untuk panduannya. Kalau yang di sini saya contohkan di Papua Barat, seperti ini panduannya. Jadi para peserta bisa langsung mengklik panduannya, kemudian bisa mendownloadnya, kemudian menyimpannya. Selanjutnya setelah panduan, jadi ada pretest tadi, kemudian panduan, kemudian ini panduannya bisa di-download. Lalu kemudian ada strategi dan program diklat. Di situ strategi dan program diklat PIP ini nantinya yang akan dijelaskan oleh Pak Direktur. Lalu kemudian ada kuesioner kecerdasan karakter. Dan untuk strategi, kemudian kuesioner sama kata pengantar, itu para peserta harus mengklik tanda selesai. Jadi ketika belum mengklik tanda selesai, peserta belum bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, biasanya itu yang terlupa itu para peserta itu untuk klik tandai selesai itu. Jadi setelah tadi ada pretest, kemudian kata pengantar yang harus ditandai selesai, strategi dan program diklat juga harus ditandai selesai, kuesioner kecerdasan karakter harus dikerjakan, lalu kemudian ditandai selesai. Yaitu selanjutnya ada ikrar janji setia yang nantinya akan dibacakan di awal, di LMS juga kami masukkan, jadi para peserta bisa mendownload untuk ikrar janji setianya, kemudian tandai selesai. Setelah itu ada materi sinkronus. Materi sinkronus ini berisi link materi, kumpulan materi selama diklat berlangsung. Jadi untuk materinya sudah ada di LMS, untuk linknya peserta bisa mengaksesnya secara mandiri. Setelah link akan ada 3 materi besar yang harus diakses oleh para peserta. Yang pertama, materi dasar, lalu kemudian materi umum, dan juga materi pengayaan. Untuk materi dasar sendiri ada 6 materi dasar, dimulai dari sejarah kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila hingga pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Nah, untuk materi yang pertama, yang modul sejarah, ada modulnya. Yang pertama, setiap materi itu ada modulnya yang harus di-download, kemudian tandai selesai, kemudian ada soal yang harus dikerjakan oleh para peserta, yaitu 5 soal, dengan minimal benarnya itu harus 3 nomor. Ketika nanti belum benar 3 nomor minimal, itu peserta belum bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Jadi peserta harus mengulanginya kembali sampai dengan minimal itu 3 nomor benar. Kalau misalkan sudah benar, bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dan di sini tidak kami batasi untuk pengulangannya seberapa. Jadi bisa terus diulang sampai dengan minimal 3 nomor itu benar. Kemudian setelah mengerjakan soal, para peserta menuliskan refleksi terkait materi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa. Sini refleksinya minimal 250 kata, kemudian maksimal 1000 kata. Dengan cara di sini bisa klik kirimkan pengajuan untuk para peserta, bisa langsung klik, kemudian bisa langsung tuliskan di sini. Jadi para peserta tidak perlu menuliskan atau membuat terlebih dahulu di Word misalnya, tidak perlu, jadi langsung saja dituliskan di sini untuk refleksinya, minimal 250, maksimal 1000. Kemudian simpan perubahan. Setelah menuliskan refleksi, para peserta harus mengisi survei monitoring pengajarnya. Jadi setiap materi itu akan ada survei monitoring pengajarnya. Nah, untuk materi yang pertama tadi, materi sejarah, itu ada modul, lalu kemudian ada soal yang harus dikerjakan, lalu ada refleksi yang harus ditulis, kemudian ada survei monitoring. Nah, di setiap materi, di materi dasar, itu cara pengerjaannya sama, berurutan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada modul, kemudian ada soal, lalu ada refleksi, kemudian survei monitoring. Itu sampai terus dengan ke materi pembangunan nasional, materi dasar yang kedua. Selanjutnya adalah materi umum. Materi umum juga sama pengerjaannya dengan materi dasar. Terdapat satu materi umum yang dikerjakan oleh para peserta,
dengan cara yang sama dengan materi dasar. Setelah materi umum akan ada materi pengayaan yang diakses oleh peserta. Materi pengayaan ini agak berbeda dengan materi dasar dan materi umum karena di materi pengayaan terdapat aktualisasi Pancasila. Jadi selain modul yang bisa dipelajari oleh peserta dengan cara mengakses, kemudian mendownload dan menandai selesai, kemudian peserta lanjut ke aktualisasi Pancasila, yaitu tugas yang harus dikerjakan oleh para peserta berbentuk laporan pelaksanaan tindakan Pancasilais menggunakan metode logika abduksi. Nah, untuk aktualisasi Pancasila sendiri, formatnya itu bisa di-download di LMS peserta masing-masing. Di sini sudah kami masukkan untuk lembar kerja model logika abduksinya. Nanti para peserta bisa mengaksesnya, bisa mendownloadnya, kemudian mengerjakannya sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk teknis pengerjaannya nanti akan dijelaskan oleh setiap mahasiswa yang sudah ditugaskan di hari Jumat, kalau tidak salah hari Jumat itu sudah dijelaskan teknisnya. Nanti para peserta sudah bisa mendownload terlebih dahulu formatnya, sehingga pada saat teknis penjelasan bagaimana metodologi abduksi seperti apa, itu peserta sudah bisa melihat, sehingga nanti pada saat selesai bisa langsung kemudian peserta bisa langsung kirimkan pengajuan dengan klik kirimkan pengajuan di sini. Peserta bisa upload langsung di sini, dan kami sarankan untuk menggunakan atau dokumen yang dikirimkan itu berbentuk PDF, sehingga pada saat nanti dinilai oleh para mahasiswa itu tidak berubah filenya. Jadi ketika sudah diupload, ini kemudian simpan. Nah, bedanya tadi Bapak Ibu dengan materi dasar, kemudian materi umum, soal-soal, kemudian refleksi, itu kan kalau soal itu sudah otomatis muncul nilainya, jadi peserta bisa langsung ke tahap berikutnya. Kemudian yang refleksi juga tidak perlu menunggu nilai dari mahasiswanya. Bedanya di laporan aktualisasi ini harus ada nilai dari laporan aktualisasinya dengan minimal ketuntasan nilainya itu 80. Jadi ketika misalnya peserta belum mendapatkan nilai 80, biasanya mahasiswa mengkoreksinya di kolom komentar apa yang kurang, sehingga harus diperbaiki oleh peserta. Nah, kalau misalkan peserta belum mendapatkan nilai, peserta belum dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi peserta harus mendapatkan nilai dulu, nunggu nilai dulu, baru melanjutkan ke tahap berikutnya, ke pembelajaran berikutnya. Nah, biasanya Bapak Ibu yang terjadi itu kendalanya itu hambatannya peserta itu mengerjakan di waktu yang mepet gitu, di waktu yang mepet pada saat LMS mau tutup, sehingga para peserta itu kewalahan pada saat pembelajaran berikutnya. Jadi kalau misalkan memang peserta sudah mendapatkan nilai, kemudian peserta baru bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Untuk tahapan pembelajaran berikutnya itu ada survei monitoring pengajarnya di materi pengayaan ini, materi aktualisasi ini. Lalu kemudian ada post-testnya. Untuk post-testnya cara pengerjaannya sama dengan pre-test, itu dengan waktu 10 menit dimulai dari para peserta mengklik kerjakan kuis, kemudian mulai mengerjakan. Untuk cara pengerjaannya sama dengan tes, waktunya 10. Lalu kemudian ada beberapa survei yang harus dikerjakan atau diisi oleh para peserta, yakni survei kecerdasan baca diklat, pelaksanaan diklat, kemudian survei kepuasan masyarakat. Setelah itu, para peserta diwajibkan untuk melengkapi profil, yakni yang pertama yang wajib diisi itu data pribadi, kemudian upload foto. Nah, untuk data pribadi, Bapak Ibu, di profil itu kan ada bagian umum, kemudian dan yang lainnya yang diisi, itu yang wajib itu di data pribadi. Karena data pribadi ini nantinya akan muncul di sertifikat. Jadi untuk data pribadi wajib diisi nama lengkapnya, kemudian asal instansi, NIK, dan juga tanggal lahirnya. Setelah itu baru perbaharui profil. Klik perbaharui profil, lanjut,
ke foto, upload foto yang harus digunakan oleh para peserta, yaitu foto resmi atau foto formal dengan ukuran 1x1 atau 2x2 atau 3x3. Jadi rasio foto itu harus sama persegi. Kalau misalkan tidak persegi, biasanya nanti akan terpotong. Peserta bisa langsung mengupload di bagian upload sini, kemudian bisa langsung melihat sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu izin untuk sertifikat itu bisa di-download oleh peserta itu di hari Rabu 17 Desember. Jadi ketika peserta nantinya sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran dari awal ke akhir, misalnya sebelum tanggal 17 di hari Selasa tanggal 16 Desember, nah peserta belum dapat melihat sertifikatnya karena sertifikat baru terbit di hari Rabu 17 Desember. Itu Bapak Ibu. Untuk sertifikat. Ini contoh sertifikat yang akan didapatkan oleh para peserta. Peserta bisa mengecek kembali apakah biodata yang sudah dituliskan dan juga foto yang diupload itu sudah betul. Kalau misalkan ada kesalahan, peserta bisa kembali lagi ke profil, kemudian bisa mengisi ulang untuk biodatanya. Silahkan disimpan kembali, lalu kemudian bisa mengecek kembali sertifikat. Jika sudah betul semuanya, para peserta bisa langsung mendownload sertifikat. Kemudian LMS akan tertutup secara otomatis di hari Jumat 19 Desember pukul 23.59. Kira-kira seperti itu untuk cara mengakses LMS-nya, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah jelas. Izin Bu, bukan bertanya, tapi apakah nanti yang baru saja Ibu jelaskan itu nanti materinya, bahan tayangnya di-share juga ke kami untuk kami share ke peserta atau peserta dapatkan sendiri di dalam LMS-nya? Karena kayaknya yang penjelasan dari Ibu lebih jelas deh. Oh. Iya, nanti akan peserta bisa mengaksesnya langsung, Bapak Ibu izin di LMS, nanti yang di panduan diklat itu nanti bisa diakses sendiri oleh para peserta. Oh, berarti Iya. tidak perlu bahan yang rapat teknis kita hari ini tidak perlu di-share ke peserta ya? Iya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan izin Pak Jan untuk peserta kan mau mengakses di hari ini ya Pak Jan izin. Apakah nantinya yang akan di-share itu panduan pretest aja atau yang ini? Iya, penggunaan LMS-nya. Kayaknya sistemnya lebih bagus yang dijelaskan sama Ibu sebelumnya. Lebih mudah untuk peserta ikuti kayaknya. Iya. Baik. Izin Bu Eka menjawab, file paparan yang disampaikan oleh Bu Fadlia tadi sudah kita kirimkan di grup. Sudah ada filenya, Bapak Ibu nanti bisa download filenya. Sudah di-insert juga ke Learning Management System, ke LMS-nya. Di bagian panduannya, pesertanya nanti bisa mengambil di sana. Kemudian, tadi kan menyeluruh ya Bu ya, menyeluruh banyak filenya. Ini nanti butuh penjelasan terlebih dahulu dari Ibu Fadlia. Itu akan dijelaskan di besok hari. Di besok di jam 14 WIB ya, kalau saya tidak salah, di sesi kedua siang atau 15 di WITA dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nanti jika masih ada peserta yang tidak bisa memahami, ini nanti kami serahkan ke Bapak Ibu sebagai admin LMS-nya untuk menjelaskan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fadlia. Nah, besok itu kan kelas besar ya Bu ya, rame gitu ya, 400 orang lah misalkan. Nah, ini mungkin ada peserta yang sinyalnya terganggu, tidak mendengar, terdistract waktu penjelasan. Nah, di masing-masing unit nanti penjelasan lebih detailnya diserahkan ke Bapak dan Ibu gitu, untuk mendetailkan pertanyaan-pertanyaan peserta mengenai LMS ini. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan peserta mengenai LMS yang
mungkin Bapak Ibu ragu-ragu atau lupa jawabannya sesuai penjelasan Ibu Fadlia tadi, nanti kita komunikasi di grup LMS itu. Nanti kami jawab, Bapak Ibu nanti akan mendeliver ke peserta, gitu ya, mendelivernya ke pesertanya, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Eh, Hari ini nanti kami akan memberikan panduan untuk login, sekalian untuk pretest yang akan dilakukan besok pagi. Jadi ada file satu lagi nanti belum kami share, akan disiapkan oleh Ibu Fadlia, panduan untuk login. Nah, file ini bisa di-share ke peserta hari ini, Bapak Ibu. Bisa di-share ke peserta, kita pastikan bahwa setiap mereka itu bisa login. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kendala utama yang paling banyak itu adalah proses login ya Bapak Ibu. Login ke Learning Management Systemnya. Ada beberapa kendala yang sering kami hadapi. Yang pertama Bapak Ibu, jadi tadi sudah ditayangkan oleh Ibu Fadlia. Bisa ditayangkan lagi Mbak Fad, tadi yang proses loginnya. Sudah terlihat? Ya, ya, sudah terlihat yang ada nick. Ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Mbak Fat. Jadi dia ini kan sudah kita minta nick ya, nicknya si peserta. Nah, nicknya ini kan dia yang tahu kan hanya peserta ya dan kita sebagai panitia yang mengumpulkan. Nah, eh, jadi usernya itu adalah 16 digit nicknya. Nah, kesalahan yang sering kita hadapi adalah ketika dia menginsert nick di Google Form yang kita kumpulkan, yang data yang diserahkan, dia salah mengetik nicknya, Bapak Ibu. Salah mengetik harusnya 002, dia ngisinya 001. Nah, sudah pasti dia invalid. Nah, nanti ini ketika ada peserta, saya nggak bisa login, ini kita pastikan dulu Bapak Ibu. Kita pastikan bahwa data peserta yang kemarin diserahkan ke BPIP, atau yang kita punya data peserta yang sudah ada itu benar nggak yang sudah diisi oleh peserta nomornya sama nggak. Nah, karena ini 16 digit. Berikutnya untuk passwordnya dia BPIP hashtag atau pagar, B-nya besar, PIP-nya kecil, kemudian dilanjutkan oleh tanda pagar, kemudian dilanjutkan dengan 16 digit nick-nya. Nah, jadi kesalahannya Bapak Ibu ada biasanya itu di tulisan BPIP-nya. Kadang BPIP-nya kecil semua atau BPIP-nya besar semua. Kemudian salah mengisi ada spasi dan segala macam gitu Bapak Ibu. Nah, kita pastikan dulu nanti Bapak Ibu kalau ada peserta tidak bisa login, kita coba menggunakan akun peserta untuk login. Seperti tadi punya dari Jawa Tengah punya Pak Hendra itu kan tadi invalid ya loginnya. Itu saya pakai akunnya di browser yang lain. Saya coba login dulu Bapak Ibu. Oh ternyata beneran invalid ya. Kemudian barulah saya edit kembali. Ternyata huruf A-nya itu di sistem tertulisnya kecil gitu. Nah harusnya tertulisnya besar. Admin.bpsdm D Jateng gitu Bapak Ibu. Nah jadi kita coba dulu Bapak Ibu menggunakan akun peserta yang kita punya. Kan kita punya database-nya ya Bapak Ibu ya. Ada nick-nya. Kita sudah punya datanya. Masukin nick peserta ke browser yang lain di luar dari browser yang kita admin. Ya, misalkan kalau kita pakai Chrome, kita pakai Mozilla, Firefox, kita coba di sana gitu. Berhasil nggak login? Takutnya pesertanya salah ketik gitu Bapak Ibu. Nah, kalau memang sudah benar kita ketik, kemudian tidak bisa login, berarti memang ada kesalahan di penginputan. Ya, bisa jadi tadi pesertanya menginput 002, harusnya 001. Nah, ini nanti yang akan di reset oleh sistem Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti informasikan ke kami di grup, eh, akan kita perbaiki gitu ya. Kita perbaiki eh, login peserta itu satu persatu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk proses loginnya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?
Izin Izin, tanya Pak. Pak Janmar. Baik, Pak, silakan. Oke, saya dulu ya. Baik. Eh, izin Pak, terkait login peserta, biasanya terkadang peserta sudah bisa masuk, namun untuk 2 hari ke depan terkadang terkendala masuk, itu kira-kira nanti langsung menghubungi siapa ya Pak ya? Seperti itu. Terkendala loginnya lagi itu ya Pak ya. Dia Iya, sudah iya. berhasil, kemudian Ya, kemudian tidak lagi bisa masuk gitu Pak, tidak bisa login lagi. oke, Misalkan oke. seperti itu. Baik Pak Akil. Biasanya Pak nanti kita arahkan di pertama itu ketika dia login di save aja Pak. Di save user sama passwordnya gitu Pak. Di save di browsernya itu. Kan biasanya kan kalau kita pertama login ya, kemudian dia apa disimpan atau tidak gitu. Kita arahkan pesertanya simpan. Biasanya Pak kalau sudah berhasil login, kemudian 2 hari lagi mau login lagi, itu biasanya jarang kami hadapi, jarang jarang kejadian. Tapi kalau misalkan ada Bapak, nanti lapor ke Pak Akil saja dulu. Pak Akil nyoba dulu menggunakan akun peserta itu, jadi 16 digit akunnya sama tadi passwordnya. Kalau memang masih tetap salah, nanti baru lapor ke grup Pak, izin. Nanti lapor ke grup, kita nanti untuk kita perbaiki. Baik, baik Pak, itu saja. Baik, terima kasih Pak Akil. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya mengenai akun LMS? Silakan. Izin bertanya Pak dari Hairul, Ya Badan Pak Humas Khairul. Kejaksaan. Ya. Mau menanyakan Pak untuk perihal soal itu kan ada beberapa ketentuan. Nah, contohnya di sini tuh penetapan terdiri dari 5 nomor, wajib benar minimal 3 dan kalau misalkan nggak bisa itu mengulang. Nah, pengulangan itu bisa terjadi berapa kali ya Pak? Terima kasih. Oh ya baik. Nah ini karena kontennya saya serahkan ke Ibu Fadlia untuk menjawab. Izin Pak Hairul. Izin. Untuk seperti tadi yang sudah dijelaskan, untuk pengulangannya tidak kami batasi Bapak. Tidak kami batasi, jadi para peserta bisa terus mengulang, misalnya baru satu yang benar, ulang lagi sampai 3 minimal. Nanti kan nggak mungkin nggak bisa lanjut ya Pak, karena lama-lama jadi hafal gitu soalnya, gitu, karena cuma 5 soal gitu. Insya Allah kalau ini dipermudah sebenarnya itu yang biasanya terkendala itu di aktualisasi Pak. Misalnya di 19 Desember, kemudian baru mengumpulkan aktualisasi gitu. Terus Pak tolongin Pak, tolong cepat dinilai, tolong cepat dinilai gitu. Sedangkan untuk Maya suaranya sendiri kan ada aktivitas yang lain gitu. Sedangkan setelah aktualisasi ada lagi yang harus dikerjakan. Nah biasanya itu terhambatnya itu di situ para peserta itu gagalnya. Kalau yang di soal, insya Allah enggak, karena tidak terbatas penggulangan. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih ya Bu. Sama. Izin Pak, satu lagi ini eh, karena kemarin Silakan Pak. kemungkinan karena saya belakangan masuk di grup, jadi saya tidak tahu ada link spreadsheet untuk data pesertanya. Saya belum punya datanya ini yang dari NTB karena kemarin yang dikirim sama apa namanya ada atasan kami Ibu Ella kemarin yang pegang. Jadi saya belum punya data peserta yang sudah mendaftar di eh, link daftar ulang itu. Kalau bisa, mohon dikirim saja lagi di grup untuk link spreadsheet data pesertanya. Gitu. Oke, Gitu. baik Pak. Pak siapa ya? Ntar ya. Ya, Mas Suri ya. Baik Pak Mas Suri, ini datanya saya coba izin Bapak japri saya Pak, saya kirimkan ke Bapak. Kemarin memang datanya itu langsung dari Bu Ella. Bu Ella kirim ke saya. Nanti kalau memang belum dapat dari Bu Ella, nanti saya kirimkan ke Bapak ya datanya ya Pak. Izin. Siapa? Terima kasih. Siap Pak Mas Suri. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai login peserta? Baik, termasuk nanti Bapak Ibu untuk peserta yang misalkan tambahan ya. Ada beberapa tadi kan yang misalkan baru 29, terus nanti ada yang tambahan. Yang tambahan ini nanti secara kolektif juga dikirimkan ke kami datanya untuk nanti kita buatkan akun yang baru. Seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, ini kewenangan sebagai manajer LMS sudah diserahkan ke Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu mengelola pesertanya, kemudian mengelola course-nya. Di sini sudah kami berikan template-nya, Bapak Ibu. Ada soal-soal, ada modul, ada survei-survei sudah kami lengkapi. Kalau misalkan dirasa dari BPSDM, dari Pusdiklat, dari Badan Diklat ada tambahan, karena kan penyelenggaranya ini Bapak dan Ibu, kami hanya support saja dari BPIP. Ada tambahan, misalkan survei penyelenggaraan diklat dari BPSDM, dari Pusdiklat, Bapak Ibu bisa menambahkan, gitu ya, bisa menambahkan aktivitasnya. Nanti silakan dikoordinasikan ke kami, Bapak Ibu, atau Bapak Ibu coba-coba gitu ya. Saya yakin ketika nanti ini sudah diberikan akun manajernya, mungkin Bapak Ibu coba-coba gitu ya, seperti LMS yang kita gunakan di BPSDM atau di Pusdiklat gitu Bapak Ibu. Tinggal menambahkan aktivitasnya, di-insert link surveinya misalkan, atau di-insert soal surveinya, silakan ditambahkan di aktivitas yang mana, diatur waktunya. Jadi kami tidak membatasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menambahkan konten, menambahkan aktivitas di dalam course tersebut, khusus untuk instansi Bapak Ibu masing-masing. Tapi yang pasti yang sudah ada jangan dihapus. Nah, yang template yang sudah menjadi dasar itu jangan dihapus, jangan dirubah. Bapak Ibu silakan tambahkan yang lain gitu. Misalkan ada modul-modul, misalkan ada video-video dari BPSDM misalkan gitu ya. Peserta harus melihat itu dulu, ada pengumuman dari BPSDM, dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga ini kan berkelanjutan karena sudah diakreditasi berkelanjutan. Maka Bapak Ibu nanti misalkan ada diklat di tahun depan, Bapak Ibu bisa mengcopy course ini, di-copy, diperbanyak sesuai dengan kebutuhan di tahun yang akan datang. Ya, jadi Bapak Ibu copy, Bapak Ibu sesuaikan template-nya, silakan di-copy diperbanyak untuk peserta diklat berikutnya. Jadi ketika diklat PIP nanti di tahun yang akan datang, Bapak Ibu sudah langsung mandiri, kami hanya nanti enroll pesertanya. Begitu ya, enroll pesertanya, sisanya nanti Bapak Ibu yang akan meneruskan. Nah, untuk khusus sertifikat, sertifikat itu tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mbak Fadlia, itu nanti menjadi kewenangan BPIP. Tadi juga sudah ditayangkan bahwa eh, bisa ditayangkan lagi Mbak Fat sertifikatnya. Nah, sertifikatnya kira-kira seperti ini. Bisa diperbesar Mbak Fat. Ini ada di ini ada di aktivitas terakhir Bapak Ibu, di mana peserta itu harus menunggu penilaian aktualisasi. Nah, yang unik di sertifikat ini bahwa yang pertama kodenya Bapak Ibu ya, nomor nanti di atas ini itu dia bentuknya kode. Kalau peserta nanya nanti, eh, atau mungkin ambil dari course LMS langsung, Mbak Fat, dari course LMS langsung, nah, atau dihapus ya, ya. Nah, dia kodenya ini unik Bapak Ibu. Ini diambil langsung dari sistem. Kalau peserta nanya ini kenapa tidak berantakan, ini sebenarnya untuk memverifikasi Bapak Ibu bahwa ini kan e-sertifikat ya. Jadi bisa saja peserta itu duplikat sertifikatnya, di copy gitu ya, seolah-olah dia sudah mendapatkan. Nah, ini kode ini bisa kita searching di sistem ini, kita verify gitu ya, kodenya yang ini nanti bisa kita cek ketika kita masukin kodenya, maka akan connect, akan keluar sertifikat siapa yang ada itu gitu. Apakah ini duplikasi atau tidak gitu. Nah, jadi kalau peserta nanya memang itu dari sistem gitu ya, Bapak Ibu. Berikutnya, pelaksana dari kegiatan ini adalah lembaga Bapak dan Ibu. Ya, jadi telah mengikuti kegiatan diklat bla 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 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini kemarin contoh sertifikat ANRI. Kalau NTB nanti telah dilaksanakan oleh BPSDMD Nusa Tenggara Barat.
Jadi murni ini pelaksananya adalah dari instansi masing-masing Bapak Ibu, isi sertifikatnya nanti. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu penjelasan kami mengenai sertifikat. Jadi nanti kalau peserta tanya kenapa kodenya seperti itu, nanti itu kode unik untuk memverifikasi ini sertifikatnya benar-benar eh, benar atau tidak gitu. Jadi ketika kita masukin ke sistem nanti akan keluar ya terpanggil nama peserta yang telah mengikuti gitu. Nah, karena memang target di BPIP kan ada puluhan ribu ya Bapak Ibu, ada puluhan ribu peserta yang akan kita diklatkan, termasuk dalam hal ini Paskibraka. Paskibraka itu setiap tahun itu ada 20-an ribu yang didiklat. Nah, termasuk aparatur sipil negara. Jadi, untuk memverifikasi sertifikatnya ini benar atau tidak, sulit kalau tidak menggunakan sistem. Jadi, kita menggunakan sistem ini supaya benar-benar nanti peserta ini tidak menduplikasi e-sertifikat dari temannya. Gitu, Pak Ibu. Demikian mungkin penjelasan kami, Bapak Ibu, mengenai sertifikat ini dan mengenai LMS. Boleh di stop, Mbak Fadlia. Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum, dari Kabupaten Gorontalo izin bertanya Ya, Pak Uya. terkait untuk akun pesertanya, apa sudah bisa login untuk Masih belum, peserta? Pak Uya. Nanti kami kasih aba-aba. Ini akun pesertanya kan baru kami kumpulkan per pagi ini. Tadi masih ada yang berproses. Yang sudah setelah rapat ini nanti akan kami proses. Nanti saya umumkan di grup, di grup sambil nanti kami share panduannya yang akan kita bagikan ke peserta. Oh ya, Bapak Ibu baik. sudah ada sudah ada grup WA masing-masing peserta ya, Bapak Ibu? Sudah ada ya. Nah, jadi gampang nanti Sudah saya gitu ya, Bapak sampaikan. Ibu. Jadi dapat info dari kami, dari grup kita, nanti kami share panduannya, kemudian Bapak Ibu share ke grup peserta gitu untuk login. Demikian mungkin Pak Uya jawaban saya. Dari Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Pak Januar, mungkin Ya, izin bertanya terkait tadi sertifikat. Nah, untuk nama instansi dan penyelenggara itu diedit oleh admin masing-masing atau sudah otomatis ada di sana, Pak, di sistemnya? ya. Sudah otomatis nanti Pak. Jadi per instansi masing-masing nanti per course-nya ini sudah langsung penyelenggaranya adalah instansi masing-masing gitu Pak. Sudah kami tuliskan. Jadi karena ini kan yang bergabung 11 ya Pak. Jadi kami akan membuat 11 tipe sertifikat dari BPIP. Seperti yang ditayangkan Bu Fadlia tadi. Jadi kalau Pusdiklat Perpusnas nanti tulisannya diselenggarakan oleh Pusdiklat Perpusnas RI. Untuk misalkan nanti peserta mengecek tadi Pak sertifikatnya di sistem ada atau tidak itu ke sistem mana ya Pak? Yang tadi Bapak ceritakan. Soalnya peserta penasaran gitu sertifikat yang saya dapatkan sudah ada di sistem atau belum gitu. Oh bisa Pak, nanti Bapak sebagai admin bisa izin saya share screen ya Pak ya, saya contohkan gitu. Saya Baik, share baik. screen, misalkan saya ambil yang ini Jawa Tengah nih ya, saya ambil yang Jawa Tengah. Ini yang paskibrakanya. Bentar ya Pak, saya share screen dulu ya. Jadi nanti ini kan banyak ya sekarang ya Pak diduplikasi ya sertifikat-sertifikat gitu ya. Jadi kita bisa deteksi nanti. Jadi kalau ada peserta saya sudah pernah ikut di Klat PIP kok di Perpusnas gitu misalkan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita kita berikan nanti. Nah, contohnya ini ya Pak, ini sertifikat paskibraka yang sudah jadi saja dulu. Eh, Kemudian ini kodenya dia. Nah, bentar ya Bapak Ibu. Saya share screen lagi.
Kemudian ini verify certificate. Nah, kita masukin kodenya ke sini Bapak Ibu. Ada di akun Bapak Ibu nanti. Jadi tidak saya download ya. Contohnya ini aja lah. Ya, saya ke copy enggak ya? Ini Bapak Ibu. Jadi ada di akun bagian sertifikat, kemudian kita verifikasi sertifikatnya dengan kode unik tadi. Kemudian, nah keluar Bapak Ibu ya, verified. Jadi ini sertifikat punya Abi Giribani, dia pendidikan eh, dan pelatihan atau diklat PIP Purna Paskibraka tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah. Sertifikatnya ini gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menduplikasi sertifikatnya, mengganti namanya ya karena e-sertifikat nanti kelihatan di sini Bapak. Ya bahwa itu bukan sertifikatnya dia gitu. Misalkan sertifikatnya Bu Fadlia saya ambil, saya ganti nama saya, nanti kelihatan bahwa itu bukan sertifikat saya. Bapak Ibu bisa cek nanti, bisa mencoba gitu. Saat sertifikatnya Baik, Pak. sudah. Terima kasih. Baik, Pak Akil. Berikutnya Bapak Ibu, tadi misalkan Bapak Ibu kan sudah didaftarkan peserta, ya, daftarkan peserta. Kemudian ada peserta yang mengundurkan diri. Nah, ada karena ini sertifikatnya di LMS. Kalau kita tidak tutup akunnya di LMS, maka pesertanya ini kan pasti bisa ngambil sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Yang penting dia menyelesaikan LMS-nya. Padahal dia tidak mengikuti pembelajaran secara sinkronus. Nah, Bapak Ibu, caranya nanti Bapak Ibu ke peserta, ya, ini akan ada kursusnya di sini. Misalkan tadi Bapak Ibu mendaftarkan 40, ternyata dua orang mengundurkan diri karena kegiatan yang lain. Nah, Bapak Ibu tinggal searching namanya, misalkan namanya Sera gitu ya, Sera. Di filter namanya, tinggal di searching. Kemudian ini keluar Sera, akun peserta yang kita maksud itu. Kemudian ini posisinya aktif Bapak Ibu. Posisinya aktif, Bapak Ibu tinggal ke gambar pengaturan JIR ini. Kemudian di sini posisinya statusnya aktif atau dibekukan gitu ya. Oke, tinggal Bapak Ibu bekukan, kemudian setujui gitu ya. Simpan perubahan. Nah, nanti akunnya itu tidak bisa diakses lagi oleh peserta. Ah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada peserta yang tidak mengikuti atau ada peserta yang tidak disiplin misalkan Bapak Ibu. Ada peserta yang tidak disiplin, kemudian menurut kewenangan Badan Diklat, BPSDM, Pusdiklat, Badiklat, ini pesertanya di drop gitu ya keikutsertaannya karena tidak disiplin, karena nggak pernah respon, kamera selalu ditutup dan segala macam. Bapak Ibu nonaktifkan melalui itu, sehingga otomatis nanti pesertanya ini sudah tidak bisa mengakses sertifikatnya, LMS-nya, gitu Bapak Ibu. Ya nanti jadi kewenangan benar-benar kami serahkan sepenuhnya ke Bapak dan Ibu untuk mengelola peserta di instansinya masing-masing. Demikian mungkin tambahan dari saya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Siap, Pak Martin. Gi- Bisa Pak Martin, bisa Pak. Jadi presensinya melalui
LMS-nya ya Pak ya. Pakai GForm bisa, nanti pakai langsung di LMS-nya juga ada. Ada presensi kalau mau dicoba. Tapi mungkin karena baru-baru pakai GForm aja dulu ya Pak ya, biar lebih terini ya. Boleh. Siap. Sama-sama Pak Martin. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditambahkan lagi atau ditanyakan? Adakah? Baik. Dari Bali, ini suara dari Bali tadi saya belum mendengar suaranya. Pak Angga, aman ya Pak Angga? Baik. Eh, aman tuh dijempol nih sama Pak Angga. Oke, terima kasih Pak Angga. Eh, Mbak Fadia ada yang ingin tambahkan? Cukup Bang, izin berarti nanti yang di-share pertama kali di peserta itu adalah panduan pretest terlebih dahulu, begitu Bang? Betul, betul. Panduan, mungkin nanti ditambahin ya, panduan login dan pretest gitu ya Mbak Fadia. Panduan login dan pretest. Jadi eh, biar pesertanya nanti eh, ngeh gitu, ngeh itu loginnya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi, Bapak maaf izin mau bertanya Pak. baik Pak Khairul. Izin perihal peserta itu kan kita sudah terkumpul di spreadsheet. Nah itu datanya kita kirim ke Bapak atau gimana ya Pak? Ya, betul Pak. Eh, ini spreadsheet yang dari Badiklat yang buat atau yang spreadsheet yang dari BPIP Pak izin? Yang dari Badiklat punya Pak? Oh iya, boleh Pak. Jadi di download Pak, bentuknya nanti Excel, dikirimkan ke kami Pak. Setelah difilter ya, mungkin saja kan ada yang double ngisi gitu ya Pak izin. Double ngisi atau kemudian tidak ditugaskan, ada orang lain yang tidak ditugaskan, difilter dulu, setelah difilter nanti baru dikirimkan ke kami Pak izin. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak Khairul. Baik Bapak Ibu, ada lagi izin? Izin Pak, yang untuk apakah bisa di-share ke kami? Kan dari Sulsel sudah mengirimkan beberapa nama peserta dan untuk yang daftar melalui link yang dikasih sama BPIP, apa bisa di-share ke kami untuk memastikan Bisa Ibu, izin Ibu, hmm, kami berpatokan dari apa yang dari kami? data yang dikirim ya, Ah ya, baik baik baik. data Ah, yang kolektif dikirimkan ke kami. Jadi sebenarnya ini kemarin ada diskusi dengan Pak Direktur gitu ya. Ini kan kemarin linknya ini langsung dibuat oleh Pak Direktur. iya, Pak. Eh, Pak Direktur membuat link itu untuk menjaring peserta gitu ya, yang ingin bergabung. Cuma setelah diskusi ini saya sampaikan bahwa bisa jadi nanti ada peserta yang mendaftar itu tidak atas penugasan Iya, dari betul. Badan Diklat gitu ya. Hmm, Badan Diklat sehingga nanti khawatirnya gitu ya, khawatirnya tidak terkontrol sehingga kami arahkan untuk memang kolektif dikirim oleh Badan Diklat seperti yang BK sudah kirimkan ke kami. Namun baik. bagi Bapak Ibu beberapa yang mau berdasarkan data itu juga sudah kami kirimkan, Bu. Kemarin ada beberapa dari Papua Barat, dari Kendari, Sulawesi Tenggara, mau tetap berdasarkan data link itu sudah kami kirimkan spreadsheet-nya, Ibu. Untuk nanti difilter juga dulu tuh sama BPSDM-nya. Difilter siapa yang dikirimkan, siapa yang tidak. Iya. Oh, kan nanti kembali ke kita ya filternya karena kan kemarin itu surat pemanggilan pesertanya baru masuk ke SO perangkat daerah masing-masing di hari Jumat. Siap. Padahal kan batas registrasi untuk link yang dari BPIP itu jam 11. Dan Ya. takutnya ada baru daftar malah tidak melalui kami, itu karena dapat surat penugasan baru dari perangkat daerah ini sehingga langsung mendaftar ke sana, langsung join ke grup. Padahal datanya tidak ada di kami dan namanya tidak terdaftar di daftar yang kita kirim ke sana. Itu yang khawatirnya kami di situ. Siap, Ibu. Nanti, untuk data yang di LMS nanti saya tetap berdasarkan data yang Bu Eka kirim ke saya, Oh, ya. Baik, baik. tetap dari sana Kalaupun gitu.
Kalau ada tambahan bagaimana? Apakah saya mengabarkan Ya, atau boleh Ibu. saya atau eh, link apa spreadsheetnya yang diupdate? Nanti kalau misalkan ada tambahan, Ibu bisa Ya, hubungi saya, mm-mm. japri ke saya, yang mana misalkan pengganti ya Bu ya, ada yang mengundurkan diri, terus Iya, bukan ada diri. pengganti, nanti update ke saya gitu Bu. Atau mungkin di Oh ya, grup, bisa juga secara japri nanti Ibu kirimkan ke saya iya, data-datanya. Termasuk iya, kan grup WA ya Bu ya, meskipun peserta itu mendaftar di link yang sudah dibagikan BPIP, tapi kan dia iya, tidak masuk ke dalam grup WA. Karena kan grup iya. WA kan ada di Ah, kontrol kita gitu ya, kontrol dari penyelenggara gitu ya, BPSDM mm-mm. dalam hal ini gitu. Tapi kan di surat pemanggilan peserta kami yang diselesai itu ada di situ ada link untuk masuk ke grup WA. Nah seperti ini, Oh jadi ada, kita oh dipandu. otomatis ya Bu ya. Ah, tadi Iya pagi ya saya oke. akan gimana caranya supaya ada, apakah ada yang tidak ada namanya di dalam daftar itu. Nah ternyata Ya. ada beberapa orang, nggak ada 3 orang ternyata yang langsung masuk. Padahal namanya belum sempat saya kirimkan ke sana. Dan Baik mungkin Ibu, langsung daftar. Jadi nanti kalau ada update-nya saya langsung kirimkan saja ke Pak Januar namanya. baik Ibu. Ini saya kirimkan ke Ibu data data spreadsheet yang dari BPIP ya Bu ya, untuk Iya, monitor ya. ah. Nah, supaya nanti Ibu bisa Bandingkan. iya, Kalau ini daftar tidak melalui kami. Mungkin betul karena betul. keterlambatan mereka menerima surat DSO, nah Baik. itu kan ini mundur ceritanya. Baik, baik Ibu. Iya Cuma Pak, izin Ibu itu nanti datanya gabungan seluruh seluruh penyelenggara tak 11. Nanti boleh. difilter saja ya Bu nanti ya dari Baik, baik, Sulawesi Selatan. betul. Siap, siap. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bu Nurin ada yang mau ditanyakan Ibu? Ini, oh nggak ada ya. Baik. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, nanti jika misalkan baru kepikiran di grup saja ya Bapak Ibu, nanti ditanyakan di grup supaya nanti kita bisa jawab sama-sama, kita ketahui sama-sama, begitu Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang sama yang dibutuhkan oleh pusdiklat yang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Kita doakan semoga diklat besok berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya semua diberikan kesehatan dan kekuatan, Bapak Ibu. Kiranya eh, jaringan juga baik-baik saja, Bapak Ibu. Apalagi di musim hujan saat ini ya, Bapak Ibu. Diingatkan pesertanya supaya apa namanya, supaya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih. kasih Pak. Mohon izin.